Maka nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha suci dan maha tinggi, tinggal di dalam rahimnya Maria. Oke, kembali lagi ke alam roh tadi ya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi, maka setelah aku sempurnakan bentuknya. Bu Wiwin yang seperti sekarang adalah seperti seorang ibu-ibu muslimat NU yang mau berangkat untuk acara tibaan. Ini beliau, baju putih, berjilbab, anggun, seperti mau berangkat pengajian. Tapi pemirsa semuanya, lihatlah dari foto yang di sini. Saya tidak mau memperlihatkan karena nggak pakai jilbab, tidak mengenakan jilbab, dan fotonya itu berpakaian seperti khasnya orang-orang saudara kita Kristen atau Katolik berangkat ke gereja. Bajunya yang seperti ini rata-rata. Saya tidak menampilkan, tidak spill ke kamera karena belum mengenakan jilbab ini fotonya. Baik, di depan saya ada Bu Wiwin dan putranya Mas Revalino. Ya, panggilannya Revalino. Reval. Ya. Panjangnya Reval ya. Revalino Yesa Dixon Bria. Ya, saya panggilnya Mas Reval. Dan di sebelah kiri, paling kiri sendiri ada ibundanya Bu Wiwin. Saya tanya dulu ke Bu Wiwin. Bu Wiwin Yuniarti. Bu Wiwin, ini Bu Wiwin ceritanya bagaimana ini? Ada masuk Islam, rombongan sama anaknya, tapi anaknya yang dibawa cuma satu. Memang satu anaknya, putra. Iya. Satu saja satu, ini? Ya. Tidak ada anak lagi? Enggak. Nah, gimana ceritanya kok membawa anaknya sama-sama berbondong-bondong masuk Islam ini? Ya, saya kan kecil Islam. Ya. Dilahirkan dari semua keluarga Islam. Ya. Terus waktu nikah ikut suami Katolik. Akhirnya kayak di hati ini karena kayak bertentangan terus, nggak mantap gitu loh, Pak. Akhirnya kami memilih mengikuti kemantapan hati, masuk Islam kembali. Sedangkan anak saya sampai umur 17 ini, iya keyakinannya pengen mengikuti ibunya juga. Hatinya mantap memilih Islam. Ya. Bu Wiwin, suaminya sekarang di mana? Suami sekarang kerja. Kerja? Iya. Berarti masih suami istri sekarang? Iya. Allahu Akbar. Oh, masih suami istri nih? Iya. Sudah dapat restu dari suaminya untuk bersyahadat hari ini? Ya, kalau suami belum bisa ikut gitu. Belum bisa ikut? Iya. Tapi tahu kalau Bu Wiwin pada hari ini datang untuk bersyahadat? Saya kemarin bilang kalau waktu foto itu. Iya. Bilang, tapi masih saya belum bisa bilang gitu, saya ajak. Oh. Kerja terus setiap hari? Iya, kalau minggu libur. Kalau minggu libur? Iya. Oh, tahu begitu minggu ya harusnya, Ustaz Aziz? Ya kemarin saya mintanya minggu. Oh. Iya. Nggak apa-apa, nggih. Iya. Baik, Bu Wiwin. Ya gini saja, nanti sambil mungkin suaminya Bu Wiwin dengan segala hormat mungkin nanti bisa menonton videonya Bu Wiwin bersyahadat pada hari ini ya. Iya. Semoga beliau bisa ikut mendapatkan hidayah, siapa tahu kan, kita tidak tahu, dan bisa menjadi imam buat Bu Wiwin, imam sholat ya kan, imam sejatinya, imam rumah tangga. Baik, Bu Wiwin berapa tahun pernikahan bersama suami? Udah 18 tahun ya? Iya. Usia Ananda Reval? Iya. Ya. 17. Terus kemudian waktu itu Bu Wiwin menikah secara Kristen atau menikah secara Islam? Secara Katolik. Secara Katolik? Iya. Di gereja, pemberkatan di gereja? Iya. Bagaimana ceritanya Bu Wiwin berkenan akhirnya dibaptis waktu itu ya? Belum, waktu itu belum dibaptis. Oh, belum dibaptis? Iya. Sampai sekarang belum dibaptis? Sudah, tapi. Dibaptisnya kapan? Mulai anak mau masuk sekolah itu harus punya kakak. Jadi nikahnya itu harus nikah sipil. Iya. Ya. Jadi nikahnya sampai sekarang surat nikahnya nikah catatan sipil itu ya? Iya. Baik. Bu Wiwin berarti waktu sudah punya anak dibaptis ya? Iya. Baptis percik, selam? Di percik. Percik? Iya.
Bu Wiwin waktu itu apa yang ada di pikiran Bu Wiwin ketika dibaptis itu? Merasa terberkati, bahagia, atau sedih, atau gembira, bagaimana? Apa yang ada di pikiran Bu Wiwin waktu itu? Waktu itu ya pokoknya ikut suami gitu aja, belum ada pikiran macam-macam. Iya. Orang tua tahu kalau Bu Wiwin dibaptis? Nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin nggak tahu, soalnya kan nggak tahu apa ibadatnya itu. Ibunda nggak tahu. Nggak tahu. Ibunda menyangka bahwa ibu masih tetap Muslim? Ya tahu kalau nggak ini ikut suami gitu, tapi nggak pernah ke gereja juga. Oh, nggak pernah ke gereja? Jarang. Sampai sekarang nggak pernah ke gereja? Nggak pernah. Nggak pernah. Apa yang ada di pikiran Bu Wiwin sampai sekarang? Apakah sudah tahu di dalam Katolik itu Tuhannya siapa saja? Pernah ada tahu tidak? Ya, kok kayaknya kalau di Islam itu kan Nabi, kenapa kok jadi Tuhan gitu, makanya di hati ini kayak bingung gitu. Pernah ke gereja 1 atau 2 kali? Pernah. Pernah. Berapa kali kira-kira Ibu? Pokoknya sampai ini permandian itu. Pertama kali yang datang di gereja, pertama kali Bu Wiwin datang ke gereja, siapa yang dilihat oleh Bu Wiwin? Bunda Maria atau Yesus atau siapa? Patung siapa yang ada di langsung berhadapan dengan Bu Wiwin? Patung Yesus. Patung Yesus. Iya. Kelihatan Bunda Maria juga di situ? Ada di sebelah. Orang-orang persembahan ya di situ kan, persembahan memberikan buah-buahan, begitu kan ya? Iya. Itu Bunda Maria ya, iya. Memberikan persembahan ya. Bu Wiwin pernah ikut persembahan begitu? Enggak. Enggak pernah. Enggak. Apa yang ada di benak Bu Wiwin sementara ini sehingga Bu Wiwin terketuk hatinya untuk termotivasi, saya harus pulang ke Islam, saya harus pulang ke Islam. Ya pokoknya hati saya mantapnya masuk Islam gitu. Mau meninggalkan agama yang lama. Tapi dengan suami bagaimana nanti? Suami sebenarnya mau nikah itu mau masuk Islam. Namun nggak tahu sampai sekarang katanya belum waktunya gitu jawabnya. Kalau ada ini kamera, ada suami, tolong Ibu bisa ngomong ke suaminya mungkin lewat video ini, apa yang Ibu mau sampaikan kepada ya, suami? Buat suamiku mudah-mudahan mendapatkan hidayah dan secepatnya mengikuti anak dan istri. Bu Wiwin tidak ada paksaan dari siapapun, dari orang tua? Tidak ada. Dari saudara? Tidak ada. Bu Wiwin ada perasaan takut tidak untuk bersyahadat pada hari ini? Takut pada siapa? Suami takut pada siapa? Enggak, Pak. Tidak. Tidak ada risiko apapun? Tidak ada risiko apapun ketika Bu Wiwin memutuskan untuk bersyahadat pada hari ya, ini? pokoknya niat saya, pokoknya karena Allah lillahi ta'ala. Saya ingin, sebelum ke Ananda Mas Reval, saya ingin berbicara ngobrol sama Bunda. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Ya, saya berbicara dengan Ibu siapa pada siang hari ini? Namanya Ibu Tisa. Ibu? Ibu Tisa. Ibu Tisa? Tisa Ya. atau Kisah atau? Tisa. Disa. Ya. Bu Disa. Bu Disa pada siang hari ini mohon dibantu diceritakan kok bisa tiba-tiba hadir di sini mengantarkan putrinya tercinta. Ini putri keberapa Ibu? Kedua. Kedua. Putra putri semua ada berapa? Ada 2. Ada 2. Yang pertama Di Bali. di Bali. Iya. Laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Oh, berarti perempuan semua. Iya. Ini beliau yang kedua, yang terakhir. Iya. Masya Allah. Bagaimana ceritanya Bu Disa pada siang hari ini mengantarkan putrinya Bunda untuk bersyahadat? Ya, saya bangga sekali Pak. Ikut keluarga. Ini jadi hati kan ya ikut keluarga saya. Saya ya bangga. Dulu pernah tahu tidak kalau beliau masuk Katolik? Dan
Tidak pernah tahu? Tidak mengerti Pak kula. Sama sekali tidak ngerti? Iya lah, rumah saya di Trenggalek. Ini ikut suami di Surabaya. Pas niki kula kan sakit. Dibetok ngriki kula diobatne teng yoga ngriki ngoten. Niki kebetulan kok pas ndamel KTP niki nggih kerencenge apine niku nggih badhe niku. Masyaallah. Pindah teng Islam niku. Dulu beliau menikah, ibu tidak tahu kalau beliau masuk Katolik. Pemberkatan di gereja tidak tahu menikah? Tidak tahu. Tahu Pak, soalnya nikahnya kan dua, di Surabaya sama di desa. Oh. Tapi ya, di desa nggak ada yang ikut. Di desa nikah secara Islam? Di desa nikahnya nikah adat. Oh, nikah adat. Ya. Bu Wiwin, Ya. ceritanya bagaimana di situ waktu itu nikah secara adat itu bagaimana? Apakah di dalam nikah adat itu ada pernikahan agama atau bagaimana? Kiai, ulama, atau tokoh adat yang menikahkan? Ya masih keluarganya mama. Yang menikahkan? Iya. Menikahkan secara adat maksudnya definisi, artinya apa? Kayak apa ya? Istilahnya kayak jemuk itu loh. Waktu di kuadi dekor itu kan ada pecah telur, kayak lempar sirih gitu. Oh, apa itu Bu namanya? Itu upacara adat. Iya. Ijab kabul. Oh, bukan ijab kabulnya tapi? Bukan. Dan dimaksud ijab Oh, ijab kabulnya dengan cara apa ya di gereja itu? Iya. Oh, I see. Berarti ijab kabulnya enggak pakai. Ijab kabulnya pemberkatan di gereja. Kemudian Iya. dalam gereja ini di Surabaya, pemberkatan di gereja. Iya. Duluan mana? Surabaya atau yang di Trenggalek? Di Surabaya. Duluan Surabaya. Iya. Oh. bawa pulang tinggal dirame-rame gitu mungkin. Nggih. Iya. Tapi pakai acara adat itu tadi. Nggih. Acara pecah telur, membelah kelapa itu kan nggih. Terus tabur beras kayak gitu-gitu nggih. Iya. Oh, nggih. Itu namanya upacara adat tapi bukan ijab kabul. Ijab kabulnya sudah selesai, ijab kabulnya di gereja. Baik, Bu Wiwin waktu itu memberitahukan ke keluarga pernikahannya secara apa? Secara Katolik atau secara Islam? Yang di mana? Kan dari Surabaya diboyong ke Trenggalek untuk Iya. pernikahan secara adat, begitu kan? Adat desa begitu, orang-orang pada berdatangan. Nah, tahunya keluarga Budisa itu tahunya waktu itu Budisa. Tahunya ibu, anaknya ibu, bunda, itu menikah secara apa waktu itu? Nggak tahu. Secara Katolik atau secara Islam tidak tahu. Tidak tahu. Bilangnya sudah menikah begitu. Iya. Oh. Tapi bapak Muslim. Muslim semua. Oh, harusnya kan ada wali. Kalau menikah itu ijab kabul ada wali. Tidak diajak. Ini walinya dari keluarga suami. Oh. Jadi tidak ada satupun keluarga dari pihak Bu Wiwin yang ikut pernikahan di Surabaya pemberkatan waktu itu? Tidak ada. Tidak ada satupun. Baik, sudah terang, titik terang ini. Mulai tadi saya penasaran soalnya. Ngapunten, mohon maaf sekali. Iya, Saya nggak mulai apa-apa. tadi itu penasaran, bukan bermaksud untuk menyelami sesuatu, tapi karena saya penasaran. Kok bisa ada sesuatu yang terputus soalnya? Cerita itu ada sesuatu yang terputus. Nah, ini sudah mulai titik terang ini. Budisa taunya bahwa putrinya bunda itu, putri tersayang ini, masuk Katolik ya hari ini. Baru tahu kali ini nih. Ya dulu ya tahu, tapi tidak mengerti apa saya. Mulai dari dulu sudah tahu, tetapi Ya, ibu cuma diem aja. cuma diam aja, tidak merasa kehilangan. Putrinya bunda telah keluar dari Islam, tidak ada rasa kehilangan bunda. Ya sedih juga. Oh, sedih juga. Sedih, tapi takut sama suaminya. Oh, Kan Nggih, masih nggih. belum bisa masuk Islam. Ada perasaan menangis waktu itu? Ada perasaan menangis? Namanya di mana ada orang tua yang nggak kehilangan? Begitu.
Baik, Mas Reval. Mas Reval ini kelahiran tahun 2008. Oh, ini habis hilang tahun ya. Ulang tahun. Hilang tahun. 3 Februari tahun 2008 kelahirannya. Berarti usia berapa sekarang Mas Reval? 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Iya. Masya Allah, usia 17 tahun masuk Islam ya. Ya. Bagaimana, apa yang sedang terjadi Mas Reval ini? Dipaksa oleh Bunda, oleh Bu Wiwin? Tidak, saya mengikuti kata hati saya sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Masya Allah. Mas Reval kok bisa barengan sama Bu Wiwin, sama Bunda? Karena panggilnya apa? Panggilnya Mama? Mama, ya. Mama? Ya. Kok bisa barengan sama Mama pada hari ini berkenan untuk masuk Islam itu? Ceritanya bagaimana? Karena sudah dirundingkan dari rumah, karena saya juga mau mengikuti Mama juga, makanya kita di sini bareng-bareng gitu. Aslinya juga sama ayah, tapi kan belum waktunya. Ananda sudah tahu Islam banyak atau? Lumayan, dikit-dikit, soalnya kan pergaulan di sekolah juga banyak. Gitu. Banyak anak Islamnya ya? Ya. Ya. Yang Katolik berapa orang di kelas, di sekolah? Kalau di kelas saya sendiri. Sendirian? Iya. Waduh, tengok-tengok sendirian, Katolik sendiri ya? Tapi nggak ada yang bully, orang-orang Islam nggak ada yang bully, nggak ada. Saya yakin orang Islam kalau soal agama nggak akan ada yang memaksa, nggak ada yang bully, nggak ada yang nyuruh-nyuruh. Ayo masuk Islam, nggak ada. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Berarti mengikuti kata hati sendiri ya? Iya. Kalau pelajaran ini SMA negeri atau? SMK negeri. SMK negeri. Iya. Pelajaran di sekolah pelajaran apa? Agamanya. Kadang kalau waktu agama Katolik saya hari Jumat. Itu pas Jumatan itu. Saya ke perpustakaan buat agama. Ada gurunya? Ada. Kalau agama Islam juga saya nggak keluar kok. Gurunya juga nggak melarang. Jadi saya di dalam situ sama teman-teman. Oh, ikut? Iya. Ikut dengarkan berarti? Iya. Apa yang terkesan tentang Islam? Ya kayak agamanya kayak gimana, kayak adem aja gitu, kayak tentram gitu. Semuanya lengkap di situ, ada penjelasannya semua, ada cara doanya ada semua gitu. Apa yang diketahui Mas Reval yang menjadi pembeda antara konsep ketuhanan di Katolik dengan konsep ketuhanan di Islam? Merasa, oh kok begini ya, oh kok begitu ya? Apa yang ada di pikiran Mas Reval selama ini, selama bertahun-tahun? Ya karena kalau di agama saya itu kayak saya mikir lagi tuh ada yang kurang masuk akal gitu, berbeda dengan Islam. Contoh? Kayak menuhankan Yesus itu tadi. Saya juga ada lihat di beberapa media gitu kan, aslinya kan bukan begitu. Ya. Masya Allah ya. Ini nih generasi Gen apa ini? Gen Z ya? Gen Z. Gen Z sekarang nih mulai cerdas-cerdas sana. Masya Allah. Ini masih belum lulus berarti sekarang ya? Belum, masih kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK. Ya. Jadi mari kita sekarang meluruskan yang seharusnya lurus tapi dibengkokkan begitu. Jadi kita balik menjadi normal gitu. Sekarang ini program di dunia ini, sekarang kita normalisasi akal sehat yang sejak lama dibengkokkan gitu. Mari kita luruskan kembali. Anak ini, Reval ini menjadi contoh, menjadi tauladan bahwa kita manusia punya akal sehat. Dan akal sehat itulah yang menjadi poin utama sehingga kita, loh kok gini ya, kok gini. Dan beragama itu harus berakal sehat memang. Kalau berakal sehat, kalau tidak digunakan akal sehat itu, maka menjadi dogma, namanya dogma. Maka tidak boleh sebenarnya beragama hanya melandaskan pada dogma. Harus akal sehat ini harus benar-benar digunakan. Menegakkan akal sehat itu seperti menegakkan tiang basah, benang basah. Tahu benang basah tidak? Ya. Nah itu dia. Menegakkan akal sehat yang selama ini dibengkokkan gitu kan. Terus kemudian mari kita luruskan kembali. Nah, Ustadz Aziz nanti akan menerangkan apa itu hal-hal yang selama ini bengkok, yang
seakan-akan itu menjadi benar gitu. Baik, Ananda Reval berarti tidak dipaksa sama mama kan? Tidak sama sekali. Untuk doa-doa di kekatolikan berarti banyak hafal ya? Iya, tapi jarang juga gereja, cuma perayaan-perayaan besar doang gitu. Kenapa? Ya karena papa saya juga jarang ke sana, Pak. Saya juga jarang. Sudah di hati ini sudah tidak? Ya sudah beda lagi, Pak. Baik. Langsung saja kita serahkan kepada Ustadz Aziz, senior saya. Beliau pengikut Yesus yang sejati nomor 1 di Indonesia Timur. Jadi Indonesia Timur, Indonesia Barat, beliau nomor 1 Indonesia Timur pencinta Yesus yang sejati. Kepada Ustadz Aziz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta Mu'alaf Center Hagia Sophia, alhamdulillah setelah tadi pagi ya, terhitung pagi itu seorang Chinese dari Manado yang kebetulan sedang di Jawa Timur, di Surabaya, Probolinggo, menyatakan diri masuk Islam. Nah ini siangnya sekarang ada Bu Wiwin, betul ya Bu ya? Bu Wiwin dan Mas Reva. Ya, Reval. Ya. Reval. Ini termasuk Gen Z yang mengikuti sosmed. Sering lihat YouTube-nya, Mas? Iya, sering. Siapa yang sering dilihat di YouTube? Kayak apa? Muncul biasanya YouTube short, video-video pendek gitu membahas tentang. Oke. Masih ingat kristolog atau ustadzah yang di video short itu? Masih ingat namanya siapa? Oh enggak, kadang random enggak. Oh random aja. Iya, random. Baik. Itu yang penting ya. Gen Z ini logikanya yang main. Jadi tidak cukup imani saja. Ya Mas ya? Ya. Tapi masuk logika. Kenapa Yesus itu dijadikan Tuhan gitu. Nah, kalau tadi yang bab tadi sempat kita sampaikan bahwa silsilah Yesus di Matius 1 ayat 1 sampai 16 itu runut bahwa Yesus Kristus itu anaknya Yusuf dan Maria. Nah, ya manusia biasa yang memang seperti kita punya bapak, punya ibu menurut Bible Alkitab. Ya. Itu adalah manusia biasa yang punya ayah namanya Yusuf, punya ibu namanya Maria. Itu orang biasa gitu. Dan tadi juga kita tunjukkan sudah ayat-ayatnya dari Lukas juga begitu, kalau nggak salah Lukas 3:53 kalau nggak salah. Itu juga menyatakan bahwa Yesus itu anaknya Yusuf atau Yosef dan Maria. Jadi seperti kita punya bapak ibu. Itu menurut Bible yang di Matius maupun di Lukas. Ya. Juga di Matius yang agak belakang itu ditunjukkan bahwa Yesus Kristus itu punya saudara, beberapa saudara laki-laki itu ada 4 kalau nggak salah, sama beberapa saudara perempuan. Itu yang cerita tetangganya yang diselidiki itu. Jadi Yesus Kristus itu menurut Alkitab Bible valid dari dua sisi, Matius maupun Lukas, itu anaknya Yusuf dan Maria, dan punya saudara laki-laki dan punya saudara perempuan seperti kita inilah. Jadi kenapa itu harus dituhankan? Nah, bahkan Yesus Kristus itu juga mengajarkan bahwa harus mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan, ya, dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan, kan gitu ya kalau di. Nah, yang tadi dikatakan Ustadz Ipung itu ada pembengkokan itu setelah peristiwa penyalipan, atau kalau Islam setelah Yesus Kristus diangkat. Ya. Itu baru ada Paulus sudah 70 tahun setelah peristiwa itu tadi. Baru ada namanya Kristen. Nah, pernah baca Bible? Jarang ya, Pak. Jarang. Bisa kalau buka sekarang? Bisa ya. Coba dibuka.
Kisah Para Rasul 11, 25 dan 26 dibaca ya. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, jadi pertama kali ada kata Kristen itu di mana dan oleh siapa di situ? Oleh Barnabas. Ya, Barnabas dengan Paulus tadi. Ya, Paulus lah yang pertama kali mengatakan jemaat ini dinamakan Kristen. Ya. Itu ya. Ya. Nah, itu sudah kematian Yesus, penyaliban Yesus. Nah, sebelum itu Kristen ada enggak? Masuk akal kan? Ya. Nah, sebagai Gen Z harus tahu. Untuk pertama kali ya, yang 26 tadi disebut apa? Mereka tinggal bersama-sama selama 1 tahun lamanya. 1 tahun lamanya. Terus dan untuk pertama kalinya disebut Kristen. Dan untuk pertama kalinya disebut Kristen. Itu sudah kurang lebih 70 tahun setelah penyaliban Yesus. Nah, sebelum dinyatakan Kristen, agama orang-orang ini apa? Agamanya murid-muridnya Yesus itu apa? Agamanya Yesus apa? Karena Kristen muncul setelah 70 tahun dari penyaliban. Nah, nanti kalau ketemu teman-temannya yang mempertanyakan, kenapa Reva masuk Islam? Ini dibaca ayatnya. Kisah Para Rasul 11, 25, 26. Kristen itu adanya setelah jauh dari peristiwa penyaliban Yesus. Berarti ini bukan dari Yesus. Ya. Nah, termasuk di situ kalau dicari tidak pernah ada satu kata pun keluar dari mulut Yesus kata-kata Kristen. Tidak pernah satu kali pun dari murid-muridnya yang 12 itu. Murid terkasihnya Yesus kan ada 12. Ya. Ada Andreas, ada siapa? Matius, bukan Matius yang ini ya. Banyak itu. Ya. Ada Bartolomeus, ada Filipus. Dari murid ke-12 itu tidak pernah sekalipun kata-kata Kristen muncul. Ya. Jadi kalau nanti ibu ada mempertanyakan, Bu, sekarang kok ke Islam? Karena Kristen itu bukan bikinan Yesus Kristus. Gitu ya. Orang masuk Kristen mengikuti Yesus. Katanya siapa? Yesus Kristus itu tidak kenal Kristen dan tidak pernah mulutnya keluar sekalipun kata-kata Kristen. Maka kalau dicari di situ tidak pernah ada Yesus Kristus menjamin Kristen ditanggung dosanya dan dimasukkan surga oleh Yesus, tidak pernah ada di situ. Karena Yesus tidak pernah kenal Kristen. Ya. Dan Kristen itu juga bukan pelajaran firman dari Allah yang disampaikan oleh Yesus. Kristen itu juga enggak ada. Maka tidak pernah Allah, atau kalau orang Kristen menyebut Tuhan Bapa, tidak pernah menjamin bahwa siapa yang beragama Kristen dan menyembah Yesus itu diampuni dosanya dan masuk surga. Enggak ada. Ngerti ya? Ya. Dari mana? Karena Yesus Kristus tidak kenal Kristen. Tidak sekalipun mulutnya terucap kata-kata Kristen. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa Yesus Kristus tidak akan pernah menjamin menanggung dosanya orang Kristen, apalagi mengajaknya masuk surga. Tahu maksudnya? Nah. Jadi itulah kenapa Ustadz Ipung tadi menyatakan pembelokan. Nah, pembelokan. Ajaran Yesus Kristus itu ya kalau beribadah ya sujud seperti orang Islam. Ya. Kalau Yesus Kristus itu pada masanya itu meninggal, mati ya dikafani seperti orang Islam. Ya. Yesus Kristus meskipun sejarahnya dihilangkan mulai usia 13 sampai usia 29,
Ini kan panjang sekali. Usia 13 sampai 29 sejarahnya dihilangkan. Yesus baru muncul itu di usia 30 sampai 33. Itu masih ada jejak-jejaknya bahwa Yesus Kristus itu kalau beribadah sujud. Lah yang di dunia ini yang Bu Wiwin sama Mas Reva kenal, yang beribadahnya dengan sujud itu hanya umat Islam. Berarti sebelum kata-kata tadi dimunculkan oleh Paulus, maka agama orang-orang di situ yang mengikuti Yesus ya Islam. Ngerti? Yesus juga tidak makan babi seperti orang Islam. Kalau Kristen makan babi, makan anjing, makan tikus, makan ular, ya ngeri lah. Kalau umat Islam itu tidak boleh. Sebagaimana nabi-nabi yang dulu itu tidak, bukan seperti itu. Ya, itu pembelokannya. Ya. Tapi karena pembelokan ini oleh manusia, maka gampang diperlihatkan bahwa itu adalah pembelokan, itu bukan ajarannya Yesus Kristus. Ngerti? Nah, bahkan menyembah Yesus Kristus itu sudah salah. Karena artinya Yesus Kristus itu adalah Nabi Yesus. Ya ngerti ya, ini Gen Z ini harus diajarin yang untuk modal. Kalau ditanya temennya gitu, punya modal. Atau mungkin kalau ada temennya yang masih bukan Islam, kalau terjadi dialog dikasih tahu, kasihan supaya nggak masuk neraka abadi. Dikasih tahu Mas Reva bahwa Yesus Kristus itu artinya Yesus Nabi. Karena Kristus itu artinya diurapi. Ya. Diurapi ini siapa yang diurapi? Itu ada 3 yang diurapi itu. 1 imam besar, 2 raja, satunya lagi adalah nabi atau rasul. Itu yang diurapi. Jadi gelar Kristus itu gelar ketika dia sudah diurapi. Berarti kalau dia tidak imam besar, ya raja, ya nabi. Ngerti? Jadi Yesus Kristus kok Tuhan? Salah. Yesus Kristus itu artinya apa? Nabi. Yesus nabi. Gitu. Dan tidak pernah Nabi Yesus itu mengajarkan Kristen, itu nggak pernah. Nah, nanti kalau pengen belajar teman-temannya boleh diajak ke sini. Tanya-tanya ke Pak Aziz atau Ustadz Ipung atau siapa. Ngerti ya? 1. Jadi gini, karena tadi tentang Bible atau Alkitab sudah kita singgung sedikit. Sebagai pelajaran dari keislaman tentu harus tahu, ya Bu ya. Sejak kapan kata-kata kafir itu ada? Kan kadang, oh kafir itu ya. Nah, kata-kata kafir itu ada sejak iblis tidak mau sujud kepada Adam. Jadi awal mula penciptaan Nabi Adam alaihissalam, ya, itu ketika iblis tidak mau sujud, kan yang lain disuruh sujud ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Dengar ya? Ya, itu artinya panjang, tapi gini, singkatnya saja. Maka setelah aku meniupkan rohku, rohnya Allah. Nah, ini sekalian kita koreksi untuk pemahaman Kristen Katolik tentang roh. Ya. Roh itu dari bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Yunani atau di sana itu adanya roh. Tapi karena memakainya sekarang ini adalah roh, maka harus mengacu pada ilmunya Islam. Karena roh, kalau roh ya terserah. Tapi kalau bahasa roh, yas'alunaka anir ruh, bahasa Arab.
bahasa Al-Qur'an. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ruh bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Nah, jadi begini. Allah menurut Kristen Katolik itu adalah roh. Itu salah. Allah menciptakan roh atau menciptakan dunia roh sebelum alam semesta ini. Jadi ada dunia roh. Ini kan dunia manusia. Ya. Dulu ada dunia roh. Rohnya Nabi Adam sampai rohnya Nabi Musa, Isa, rohnya Nabi Muhammad, roh saya, roh kita semua itu sudah ada di sana, di alam roh. Jadi Allah itu mempunyai roh banyak. Bukan rohnya Allah, tapi ini dunia roh ini jumlahnya miliaran roh. Roh saya, rohnya Pak Ipung, rohnya siapa ada yang ada di situ, sudah ada di situ. Maka ketika Allah meniupkan roh, itu ya diambilkan salah satu dari kita-kita itu. Ya, ngerti ya? Jadi Allah itu bukan roh, tapi Allah pemilik roh dan pemilik dunia roh dan pemilik seluruh roh makhluk hidup yang ada itu miliknya Allah. Ya. Fa idza sawaituhu, maka setelah aku menyempurnakan bentuknya Adam, ini penciptaan Adam. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku meniupkan salah satu rohku yang diambil itu rohnya Nabi Adam, dimasukkan itu. Jadi bukan rohnya Allah terus Allah masuk ke dalam Adam, bukan itu. Termasuk Nabi Isa ketika ditiupkan roh kepada rahimnya Maria, itu bukan Tuhan terus dalam bentuk roh terus masuk ke dalam perutnya Maryam. Ya enggak mungkin lah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha suci kok tinggal di dekat anus selama 9 bulan. Ya enggak mau lah, enggak mungkin lah. Maka enggak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci dan maha tinggi, tinggal di dalam rahimnya Maria. Oke, kembali lagi ke alam roh tadi ya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi, maka setelah aku sempurnakan bentuknya Adam dan aku tiupkan salah satu ruhku ke dalam Adam, faqa'u lahu sajidin, maka seluruh makhluk di situ itu adalah bersujud. Karena memang diperintahkan Allah semuanya disuruh bersujud, menghormat kepada Adam, kepada ciptaannya Allah yang dimuliakan ini. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis, kecuali iblis, istakbara, dia sombong. Maka manusia nggak boleh sombong. Istakbara wa kana minal kafirin. Dengar ya. Istakbara, dia sombong, wa kana minal kafirin. Diucapkan wa kana minal kafirin. Kafir ya. Termasuk yang kafir iblis ini. Maka siapapun di dunia ini yang tidak mau sujud kepada Allah, Tuhan semesta alam, itu kafir. Cirinya gampang. Ini ajaran dari malaikat yang membawa firman Tuhan, atau itu bukan dari malaikat yang tidak membawa firman Tuhan, kelihatan dari sujudnya. Maka nabi yang dulu pun, termasuk Yesus Kristus, termasuk Ezra, termasuk Musa, siapapun itu nabi-nabi, kalau mendapatkan wahyu dari Tuhan melalui Roh Kudus, semua pasti ajarannya sujud. Ciri-cirinya itu. Kalau dia nggak sujud, berarti ini siapa tadi pertama kali nggak mau sujud? Iblis. Ini genset harus ditanamkan seperti itu. Nah, itu sejarahnya gitu. Nah, kemudian di situ ayat berikutnya ada qala ya iblisu ma manakan tasukal lima, itu di situ termasuk sampai ayat 77 78 itu tadi surat Al-Qur'an surat Shad ayat 72 sampai 78. Ya pemirsa yang mau ngecek bahwa makhluk pertama kali yang disebut kafir itu adalah iblis, itu sejak penciptaan Adam. Ayat 72 sampai 78 bisa dilihat di situ.
Di situ termasuk terkandung yang tidak mau sujud itu terlaknat ya dan terkutuk. Nah, nanti kalau Mas ini pengen ngecek ini biar nggak kelamaan, dicek di surat Shad Quran, surat Shad itu surat ke-38 ayat 72 sampai 78. Di situ diceritakan penyebutan kafir, terkutuk dan terlaknat itu dikenakan kepada iblis yang tidak mau sujud. Ya. Wa inna alaika laknati ila yaumiddin. Ya. Dan kamu mendapat laknatku. Fa innaka rajim, maka engkau adalah makhluk terkutuk. Di situ ada semua di situ. Nah, ini Bu Wiwin sama Mas Reva nanti masuk Islam itu sudah benar ya. Dari sisi Alkitab itu bahwa Kristen itu bukan ajaran Yesus. Menyembah Yesus itu tidak ada perintahnya dari Yesus dan tidak ada perintahnya dari Allah yang tertulis di Alkitab itu. Siapa saja yang menyembah Yesus dosanya ditanggung dan seterusnya nggak ada ya. Nggak ada, itu pemahaman gereja aja. Kalau ada silahkan ditunjukkan ayatnya. Dan sebagai seorang Muslim, Mas Reval ya? Mas Reval ini tahu bahwa makhluk yang tidak mau sujud itu disebut kafir, disebut terkutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti setelah masuk Islam ini sudah benar, nanti belajar sholatnya yang benar. Orang-orang yang mau bersujud, mau sholat, inilah yang besok menghuni surga. Baik, mungkin itu ya Pak Ibu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin Mas Reva sama Bu Wiwin? Minta bimbingannya dan ajarannya. Siap. Oke. Ini tinggalnya di mana Bu? Tandes. Di Tandes. Nanti kita hubungkan. Kalau pengen belajar ngaji, sudah belajar ngaji belum? Pengen belajar ngaji? Pengen. Nah, nanti saya kasih nomornya Bapak Solihan. Kita ini punya network, punya jaringan. Para mu'alaf yang belum sunat, kita sunat gratis. Para mu'alaf, laki perempuan, mu'alaf mu'alafah yang pengen belajar sholat gratis. Yang mau belajar Al-Quran gratis. Kita beri Al-Quran gratis. Yang ibu-ibu kita kasih mukena gratis. Yang laki-laki kita beli sarung gratis. Ya. Nah, belajarnya membaca Al-Quran dan sholat itu di seluruh Surabaya kita punya jaringan. Nanti saya kasih nomornya atau nomornya saya kasihkan ke Bapak Solihan. Nanti akan diajari tempat terdekat. Nah, belajarnya di terdekat sana, tapi untuk sholat nanti setorannya ke sini. Nah, kalau sudah bisa sholat benar, sertifikat kita kasihkan. Belajar sholat apa lama? Sebentar. Ada orang India belajar sholat itu cuma 9 hari. Dari syahadat yang belum bisa, mengucapkan syahadat saja belum bisa, kita ajarin itu bisa dalam waktu 9 hari bisa sholat. Ada yang seminggu, ada yang kemarin rekor itu 2 hari. Karena setahun sebelumnya sudah belajar sholat. Orang Katolik sudah belajar sholat setahun sebelumnya, syahadat 2 hari kita berikan sertifikatnya. Nah, jadi boleh cepat. Ya, boleh cepat. Ada orang mana lagi tuh, mahasiswa ITS itu juga cepat 2 minggu. Pokoknya kalau serius belajar sholat cepat, kita kasihkan sertifikatnya. Baik, nanti bimbingan bisa ke sini boleh, atau ke tempat-tempat yang nanti Anda akan dibimbing oleh Bapak Solihan ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, ada yang mau ditambahkan? Mas Adipung? Sekarang kita belajar
Nah, nanti Mas Dixon yang bimbing saya syahadatnya, tapi belajarnya bareng ya. Nanti yang ibu-ibu yang nyahadatkan istri saya. Atau istrinya Pak Ibu? Basi saya nggih. Sekarang belajar mengucapkan dulu. Mestinya sudah bisa kok ya. Kita cek dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apik san. Ibu ditirukan ya Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, lancar. Baik. Ini jabatan tangan nanti diikuti pas tadi ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Sekarang Mas Dixon agamanya apa? Islam. Alhamdulillah. Tirukan saya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Mbak Bibin sekarang agamanya apa? Islam. Alhamdulillah.